Baik, di sini kami selaku kelompok 16 akan mempresentasikan terkait quality of work life. Next, berikut anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Shelly Aprilia dengan NIM akhir 007, Arina Ale Amanda dengan NIM akhir 051, dan Inas Rashida dengan NIM akhir 120. Next. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan quality of work life? Quality of work life adalah konsep manajemen yang menggambarkan bagaimana sih suatu organisasi itu mampu memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga karyawan tersebut mampu merasa nyaman, aman, dan adil dalam bekerja. Nantinya organisasi tersebut akan memberikan kesempatan karyawan dalam membuat keputusan dan turut berperan dalam menentukan cara bekerja. Hal ini dilakukan supaya karyawan lebih produktif dalam bekerja, sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai. Next. Untuk tokoh quality of work yang terkenal, salah satunya merupakan William Edward Deming. Beliau merupakan seorang ahli statistik dan konsultan manajemen yang dikenal sebagai the father of quality management. Beliau mempopulerkan konsep Deming's 14 Point, yaitu prinsip-prinsip manajemen untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas secara berkelanjutan dengan pendekatan total quality management. Kesuksesan awal Deming di Jepang dimulai pada tahun 1947 saat ia membantu proses sensus pasca Perang Dunia Kedua. Perintah ini atas permintaan Jenderal MacArthur. Dari sinilah beliau mulai berinteraksi dengan para ilmuwan dan juga insinyur Jepang hingga akhirnya diundang kembali pada tahun 1950 untuk melatih manajer dan pemimpin industri Jepang dalam manajemen mutu dan kontrol statistik. Dampaknya sangat besar. Konsepnya membantu Jepang bangkit dari kehancuran perang dan membangun budaya kerja berbasis kualitas. Atas jasanya, pemerintah Jepang juga mendirikan penghargaan bergengsi bernama Deming Prize pada tahun 1951. Next. Oke, berikut merupakan beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian quality of work life, di mana indikator ini didasarkan menurut Casio pada tahun 1995. Nah, 9 indikator ini meliputi partisipasi karyawan, kebanggaan karyawan, penyelesaian konflik, komunikasi antar karyawan dengan atasannya, kompensasi yang diberikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, lingkungan yang nyaman, serta pengembangan karir dalam perusahaan. Nah, menurut Casio sendiri, indikator quality of work ini mencegah untuk adanya turnover. Sesuai yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdiri atas 9 indikator dalam quality of work life, di mana yang pertama yaitu lingkungan yang nyaman. Nah, karyawan itu bisa bertahan dalam perusahaan dengan beberapa indikator berikut, salah satunya lingkungan yang nyaman, yang ramah, sehat, suportif, dan berprogres, sehingga tidak hanya stuck di satu pencapaian, namun bisa menciptakan hal-hal baru untuk menuju tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya partisipasi pekerja, di mana kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan ide-ide baru. Nah, di sini peran perusahaan itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi, untuk menyampaikan ide-ide mereka, sehingga para karyawan itu merasa dirinya itu dianggap begitu. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan karir, di mana kesempatan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga karyawan itu memiliki potensi untuk naik jabatannya sehingga lebih baik dari sebelumnya begitu. Nah, di mana perusahaan yang memang membiarkan karyawannya stuck di situ saja, maka itu belum cukup baik. Oleh karena itu, pengembangan karir di sini menjadi suatu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang keempat yaitu terkait penyelesaian konflik, di mana dalam suatu perusahaan atau organisasi pastinya terdiri dari berbagai macam karakteristik karyawan maupun sumber dayanya yang beragam, sehingga pencegahan kemunculan konflik antar karyawan ini diperlukan, mulai dari komunikasinya, mulai dari pembagian job desk-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kebanggaan. Nah, hal ini menumbuhkan rasa bangga dari karyawan karena telah menjadi salah satu bagian dari perusahaan. Nah,
Salah satu hal yang membuat karyawan ini merasa betah dan menetap pada perusahaan itu karena adanya rasa bangga terhadap perusahaan tersebut. Bangga karena menjadi part of perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini meliputi dari jaminan kesehatan, kemudian penggunaan APD, adanya fasilitas P3K, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait keamanan kerja. Nah, ini 11-12 juga dengan keselamatan dan kesehatan kerja di mana adanya jaminan terkait keamanan dan asuransi kepada karyawan yang telah memberikan dedikasinya kepada perusahaan. Karena kan pasti di tempat kerja itu kan banyak resiko-resiko pekerjaan. Nah, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja ini menjadi jaminan agar para karyawan itu tetap merasa aman gitu ada di perusahaan. Kemudian yang kedelapan yaitu terkait kompensasi yang layak, di mana perlu diperhatikan pemberian upah minimum yang layak maupun bonus, kemudian gaji lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya, di mana dengan kompensasi yang sesuai itu maka karyawan yang bekerja di situ itu juga worth it gitu. Dia merasa bahwa pekerjaannya di situ tuh dibayar dengan layak sepadan dengan apa yang dia kerjakan gitu. Kemudian yang indikator yang terakhir yaitu komunikasi karyawan, di mana pola komunikasi ini dilakukan secara top down maupun down out. Jadi dari karyawan ke atasan maupun atasan ke karyawan, tergantung dari konteks informasi yang disampaikan. Jadi mereka itu bebas menyampaikan opini, bebas menyampaikan ide, sehingga komunikasi yang terjalin di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan komunikasi yang baik, kita juga akan mendapatkan lingkungan yang nyaman dan suportif, begitu. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri quality of work life. Menurut Gessler tahun 2012 itu terdapat ciri-ciri penerapan quality of work life. Yang pertama adalah perlakuan adil terhadap pekerja, di mana nantinya organisasi yang akan memberikan perlakuan yang adil itu membuat karyawannya merasa lebih diakui, sehingga karyawan tersebut itu lebih termotivasi dalam bekerja dan mampu mencapai tujuan organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kesempatan menggunakan kemampuannya, di mana nantinya si organisasi tersebut akan memberikan karyawan kesempatan sehingga karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuannya. Hal tersebut diupayakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu selanjutnya adalah komunikasi saling terbuka di antara karyawan, di mana organisasi tersebut mendorong karyawan untuk saling terbuka. Komunikasi yang saling terbuka tersebut mendorong karyawan untuk bertukar ide sesama karyawan dan membangun kepercayaan. Lalu yang keempat adalah kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah, organisasi tersebut akan memberikan karyawan kesempatan untuk mengambil keputusan. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa suatu organisasi tersebut berarti menghargai karyawannya dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Lalu yang kelima adalah kompensasi yang adil. Nah, pemberian kompensasi yang adil ini dari suatu organisasi mampu meningkatkan kepuasan karyawan, sehingga membuat karyawan termotivasi untuk bekerja. Harapannya tujuan organisasi dapat dicapai. Dan yang terakhir adalah lingkungan aman dan sehat. Lingkungan yang aman dan sehat mampu meningkatkan produktivitas karyawan dan mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Next. Yang masuk ke kelebihan dan kekurangan dari quality of work sendiri, di sisi kelebihan terdapat 3 poin utama. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Pekerja yang merasa puas dan nyaman dengan pekerjaannya akan bekerja lebih efisien dan meningkatkan kinerja yang lebih baik karena adanya kualitas pekerjaan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai dan mendapatkan dukungan dari lingkungan kerja cenderung akan merasa lebih puas sehingga kontribusi pada turunnya tingkat turnover akan menurun atau tingkat pergantian karyawan akan menurun. Ketiga, menguatkan komitmen kerja. Lingkungan kerja yang positif membuat karyawan merasa dilibatkan dan juga dihargai, yang akan akhirnya meningkatkan komitmen terhadap organisasi tersebut. Masuk ke kekurangan, terdapat 3 poin juga. Yang pertama, subjektivitas pengukuran. Penilaian kualitas seringkali bersifat subjektif karena bisa berbeda persepsi antar anggota organisasi. Yang kedua, butuh biaya tambahan.
Upaya meningkatkan kualitas pekerjaan juga memerlukan biaya tambahan seperti peningkatan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang juga lebih baik, dan juga program-program pengembangan bagi para anggotanya. Dan hal ini akan menimbulkan biaya tambahan bagi organisasi tersebut. Ketiga, waktu penyelesaian yang lebih lama. Karena adanya proses peningkatan kualitas yang lebih, sehingga akan meningkatkan proses pekerjaan yang lebih lama karena adanya pemeriksaan dan juga kontrol yang lebih ketat. Next. Baik, berikut ini merupakan penerapan studi kasus dari adanya quality of working life, di mana dari contoh berikut merupakan quality of working life dari perawat yang berjaga di stase COVID-19. Oke, berdasarkan analisis kelompok kami dari studi kasus tersebut terbukti adanya jalinan hubungan sosial yang baik. Nah, hal ini maka merujuk pada poin komunikasi karyawan yang nyaman, kemudian lingkungan yang nyaman juga sehingga membuat pekerjaan perawat itu mampu berjalan dengan baik juga. Kemudian adanya konflik dengan rekan sekerja didasari dengan rasa percaya, saling menghargai, dan saling berbagi pengetahuan. Nah, dalam studi kasus tersebut juga ditemukan adanya perselisihan antara perawat, namun hal ini mampu ditangani oleh para perawat sendiri karena mereka mampu menyelesaikan konflik dengan rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling berbagi pengetahuan satu sama lain. Apalagi perawat ini kan memiliki pengalaman di bidang eksak begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas kehidupan kerja yang baik mampu meningkatkan keyakinan perawat akan kemampuan dalam melakukan kegiatan pelayanan keperawatan. Nah, mereka ini merasa bahwa pekerjaannya di sana itu didukung dengan baik sehingga mereka pun juga mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat begitu. Kemudian selanjutnya yaitu perlu digarisbawahi bahwa perlu peningkatan penerapan fasilitas protokol kesehatan untuk menjaga kualitas kehidupan perawat tetap baik. Nah, di studi kasus tersebut itu digarisbawahi bahwa perawat yang khusus di bidang COVID-19. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi juga bahwa perusahaan atau tempat ia bekerja itu harus memastikan bahwa perawat menggunakan protokol kesehatan dengan baik agar kualitas kehidupannya juga tetap baik dan bisa memberikan performa kinerja yang baik untuk organisasi tersebut. Kemudian masih perlu ditingkatkan terkait jaminan keselamatan, keamanan petugas kepada perawat serta imbalan yang memadahi sesuai dengan resiko yang dihadapi perawat dalam melaksanakan tugas di ruang COVID-19. Nah, hal ini selaras dengan indikator terkait keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja karena perawat kan mendedikasikan skillnya, mendedikasikan pekerjaannya untuk merawat para pasien COVID-19 sehingga perlu dukungan lebih dalam fasilitas protokol kesehatan sehingga perawat bisa merasa aman dalam bekerja. Oke, mungkin berikut ini merupakan beberapa daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi kami. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait materi quality of work life. Barangkali ada feedback atau pertanyaan, boleh dipertanyakan secara langsung atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.